Terima kasih, Bu Heri. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus memenuhi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit lagi ada beberapa nilai-nilai yang perlu kita pelajari mengenai uh, mengenai melayani dengan kekayaan. Jadi ini di Alkitab ada seorang perempuan juga, ya Bapak Ibu Saudara, orang ini juga melayani dengan kekayaan. Namanya Lydia, Bapak Ibu Saudara, yang namanya Lydia. Nah, saya baca untuk Bapak Ibu Saudara semua di Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dan 15. Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa ini sangat penting dan jarang sekali diungkap di kita dan hanya ditularkan saja. Tetapi sesungguhnya supaya kita ini bersukacita, supaya kita damai sejahtera, dan supaya kita juga tidak ragu-ragu untuk melayani Tuhan dengan keuangan kita, sebab keuangan mamon, Bapak Ibu Saudara, adalah saingan dari Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara ya, saingan dari Tuhan. Tuhan Yesus di dunia ini pernah mengungkap bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, ya. Satu Allah, satu mamon. Artinya dengan jelas di situ di dunia ini mamon menjadi Allah yang juga banyak orang menyembahnya, banyak orang mencari-carinya, banyak orang mengidolakannya, saudara ya. Nah, demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dan 15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi Paulus pada waktu di Filipi, dia berjalan-jalan, lalu Bapak Ibu Saudara, dia menemukan sebuah tempat ibadah orang Yahudi. Di situ ada perempuan-perempuan mungkin sedang mengaji sebuah ayat, mengaji sebuah kitab, Bapak Ibu Saudara ya, sehingga Paulus bisa nimbrung di situ dan mengajar di situ, gitu, dan mengajar di situ. Nah, setelah dia mengajar, ada seorang perempuan ini yang respon terhadap kebenaran, respon terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu, namanya Lydia. Dia seorang pengusaha, ya, pengusaha kain ungu. Ya, artinya kalau dia pengusaha kain ungu itu dijelaskan kenapa dicatat kain ungu. Nah, rupanya saudara-saudaraku pada waktu si Yusuf, anak kesayangannya papahnya si Isa, saudara-saudaraku, dia bedakan kalau bapak-bapaknya memberi pakaian, itu sebuah penelitian ya, Bapak Ibu Saudaraku, dari saya melihat dari National Geographic, Bapak Ibu Saudara, si Yusuf ini diberikan kain ungu gitu ya, kain yang ungu ini warna kemuliaan, warna yang mahal gitu Bapak Ibu Saudara, sehingga ia maksud saya sehingga kakak-kakaknya iri kepadanya, dikatakan dalam penelitian itu ya, saudara-saudaraku, dikenakannya kain ungu. Nah, pada waktu
Tuhan Yesus, saudara-saudara, dihina, diberikan sebuah jubah raja, itu juga kain ungu, saudara-saudara ya. Nah, maka itu si Lydia ini, pengusaha kain ungu ini, saudara-saudaraku, dia kaya. Dia kaya. Nah, yang dilakukan dia adalah dia menerima seorang pelayan Tuhan, yaitu Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku ya. Rasul Paulus untuk menumpang di rumahnya. Artinya Lydia ini melakukan hospitality, gitu ya. Lydia ini melakukan hospitality, melakukan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara pelayan Tuhan yang datang, dan dia melayani mungkin dengan makan, tinggal di rumahnya, ya, memberi tumpangan, bahasa Alkitab yang di situ disampaikan. Nah, ada eh, karunia Tuhan, yaitu karunia memberikan tumpangan. Nah, ya, Bapak Ibu, dia menampung, menumpang, gitu, misionari, dia memberikan hospitality, gitu, Bapak Ibu Saudara ya, sehingga memang dia lakukan itu, dia dengan sukacita melakukannya, karena dia seperti menerima nabi, maka dia mendapat berkat nabi. Saudara-saudara, menerima hamba Tuhan, maka dia mendapatkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang terjadi ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudari kita Lydia ini, dia melayani dan memberikan hospitality, memberikan tumpangan ya di rumahnya. Tentu Bapak Ibu Saudaraku, yang sudah saya katakan, yang saya sudah jelaskan, kalau dia bisnismen kain ungu, dia bukan orang biasa, dia orang kaya. Dia orang yang menata keuangannya, dia orang yang memang menyediakan, saudara-saudaraku, keuangan itu, menyimpan keuangan itu, saudara-saudaraku, ditata sedemikian rupa supaya dia bisa memberi, dia bisa melayani, Bapak Ibu Saudara, dia bisa mengaturnya sedemikian rupa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat satu-satu, Bapak Ibu Saudara ya, kita lihat satu-satu ya. Di Kisah Para Rasul ayat 14, seorang perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, saudara-saudara, yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga dikatakan di situ, ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, ini beberapa karakter, Bapak Ibu, beberapa sifat yang kita bisa pelajari, bagaimana orang-orang, saudara-saudaraku, yang dewasa di dalam Tuhan, yang dia diubahkan Tuhan, sehingga dia memprioritaskan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam keuangan. Dia memprioritaskan Tuhan walaupun dia hanya memberikan keuangannya itu. Ya, saudara, yang pertama adalah, saudara-saudaraku, Lydia ini, dia ikut diajar, gitu. Ya, dia ikut mendengarkan ajaran Paulus. Saudara-saudara, beberapa dan seringkali saya mengatakan bahwa kalau kita murid Tuhan, maka kita punya 3 karakter yang menonjol. Yang pertama adalah suka belajar, yang kedua suka diajar, yang ketiga suka mengamalkan ajaran. Nah, Lydia, saudara-saudara, ini adalah orang yang mendengarkan, orang yang diajar, dan orang yang mempraktekkan ajaran itu. Jadi dia juga seorang murid Kristus, perempuan murid Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama kali untuk kita melayani di dalam hal harta, kekayaan, pastikan bahwa kita adalah murid Kristus, bukan murid yang lain. Kita lakukan itu karena Kristus. Kita lakukan itu karena memang Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, fokus kita, bukan karena yang lain. Yang kedua adalah dikatakan bahwa ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Artinya dia seorang bisnismen yang menata kekayaannya. Dia menata apa yang dia punya, dia menata penghasilannya sehingga dia punya. Kalau dia tidak menatanya, dia tidak punya, Bapak Ibu. Tapi karena dia menatanya, sehingga dia
punya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi seperti definisi kaya, kaya adalah berlimpah, punya, gitu ya, tidak kurang. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa melayani di sana, di bagian keuangan, saudara-saudaraku, memang betul bahwa kita harus menata. Kalau tidak menata, kita tidak menjadi orang kepercayaan, kita tidak menjadi steward, kita tidak bisa memberi, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang dilakukan Lydia adalah dia menata kekayaannya. Dia seorang bisnismen yang harus teratur keuangannya, kalau tidak rugi, ya saudara-saudara, dia menata itu semua. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Lydia ini menjadikan Yesus yang terutama atau menjadikan Yesus Tuhan. Saudara-saudara, kalau tidak bisa. Alkitab berkata, dia beribadah kepada Allah. Artinya adalah Allah menjadi prioritas utamanya dia. Allah adalah menjadi sesembahnya dia. Allah menjadi idolanya dia. Bapak Ibu Saudara. Jadi karakter ketiganya Lydia itu adalah menjadikan Yesus Tuhan. Peribadahan kepada Allah itu number one, Bapak Ibu Saudara, nomor satu dalam hidupnya. Saudara-saudaraku ya. Ya, yang terakhir yang keempat, saudara-saudaraku, dikatakan Tuhan membuka hatinya. Ya, Tuhan membuka hatinya. Ya, saudara-saudaraku, dia hatinya terbuka terhadap firman Tuhan, terbuka terhadap uh, pekerjaan Tuhan, terbuka terhadap pelayan Tuhan, terbuka dengan tempat peribadatan kepada Tuhan. Dan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh uh, Paulus, Bapak Ibu Saudara ya, sehingga dia melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan nilai-nilai apa yang Lydia ini perbuat, saudara-saudaraku, yaitu dia seorang murid, dia seorang yang diajar, mau belajar, mau mengamalkan ajaran, dia seorang yang bekerja, bisnis, saudara-saudara, menata kekayaannya, saudara-saudara, dan supaya dia bisa memberi. Yang ketiga, dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Allah yang terutama, saudaraku. Yang ketiga, kita selalu terbuka dengan Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan hamba Tuhan, dan tempatnya Tuhan menjadi prioritas yang utama. Sehingga dia bisa memberikan hospitality, sehingga dia bisa menyediakan apa yang diperlukan oleh Tuhan dan hamba-hambanya, dan juga masyarakatnya Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa menjadi seperti Lydia, kita menjadi murid Tuhan di sana.